Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya pada tutorial pemrograman menggunakan Python. Pada tutorial ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian dan salah satu implementasi algoritma pencarian paling sederhana yaitu pencarian sekuensial. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke algoritmanya, saya perlu menjelaskan sedikit tentang kategorisasi pencarian. Ya, ini agak teoritis, jadi semoga saja nggak bosan. Jadi, dalam komputasi, algoritma eksplisit artinya apa yang kita cari nantinya adalah 100% sama dengan yang nanti akan kita temukan. Pencarian ini bersifat simpel karena definisi yang dicari lebih jelas dan sederhana. Nah, jenis pencarian yang lain selain eksplisit adalah jenis pencarian implisit. Nah, kalau model pencarian implisit ini, pencariannya itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas dan langkah-langkahnya pastinya akan berubah sesuai konteksnya. Misalkan contoh, kita diminta mencari data mahasiswa yang pintar. Kalau untuk mencari data mahasiswa pintar ini, sebelum melakukan pencarian kita harus mendefinisikan arti pintar itu apa. Setelah dapat definisinya, misalkan definisi mahasiswa pintar adalah mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,8. Nah, itu baru bisa kita cari pencariannya. Sedangkan kompleksitas pencarian implisit ini biasanya tidak berhenti dalam satu definisi. Kembali lagi kita menggunakan contoh mahasiswa yang pintar, misalkan sebagai contoh. Tadi kita sudah mendefinisikan bahwa mahasiswa yang pintar adalah mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,8. Tapi kemudian ada definisi tambahan. Selain memiliki 3,8, mungkin mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5, nggak harus sampai 3,8, tapi semua nilai mata kuliah pemrogramannya minimal AB, maka dia masuk dalam kategori mahasiswa yang pintar. Sehingga kita perlu mendefinisikan kembali pencarian kita karena definisi pintar di sini juga berubah. Nah, karena kompleksitas variasinya, pencarian implisit tidak akan dibahas pada tutorial ini karena akan sangat rumit sekali. Hanya saja sebagai catatan, nantinya beberapa cabang pencarian implisit ini nanti akan sangat menarik untuk dibahas dalam riset dan keilmuan teknik informatika. Contohnya nanti misalkan Anda semua sudah sangat pintar di dalam bidang programan, kemudian mau tertarik untuk membuat meningkatkan algoritma search engine. Sehingga nantinya search engine seperti Google dan Bing itu dengan menggunakan pencarian implisit ini, kontekstual ini, nanti bisa mencari kata-kata yang tidak selalu sesuai dengan yang dituliskan. Misalkan, saya mencari mahasiswa, itu kadang-kadang tidak hanya data mahasiswa saja yang ditampilkan, tapi juga data pelajar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mahasiswa juga. Oke, sudah cukup teorinya. Sekarang kita akan bahas prakteknya. Yang akan kita bahas pada tutorial ini adalah pencarian sekuensial. Pencarian sekuensial adalah bentuk pencarian yang sangat sederhana. Kenapa saya bilang sangat sederhana? Karena jelas pencarian ini langsung dilakukan, kita mendapatkan definisi angka berapa yang akan dicari atau nilai berapa yang akan dicari, kemudian kita mengecek satu persatu elemen list, apakah sesuai dengan yang dicari atau tidak. Misalkan kita memiliki data seperti di bawah ini. Kita memiliki list data angka dengan isian 5, 6, 2, 7, 3, 4, 6, 2, dan seterusnya. Kemudian, misalkan data yang dicari adalah 28. Maka, kita akan mencari di elemen pertama, 5 apakah sama dengan 28 atau tidak, 6 apakah sama dengan 28 atau tidak, dan seterusnya sampai dengan 34. Ketika tidak mendapatkan yang dicari, maka algoritmanya akan menghasilkan bahwa yang dicari tidak ada. Oke, langsung saja kita ke implementasi codingnya pada Python. Bagaimana membuat fungsi untuk pencarian sekuensial? Ya, kita lihat di sini sangat sederhana. Kita mendefinisikan fungsi sekuensial. Kemudian ada perulangan di sini, perulangan untuk mendapatkan elemen satu persatu elemen dari list data ini. Selanjutnya kita mencocokkan apakah data sama dengan cari dan seterusnya. Misalkan kita coba jalankan. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya. Dengan data angka seperti ini,
dan fungsi sekuensial, pencarian sekuensial dengan seperti ini, dan beberapa angka yang dicari ada 37, 34, 37, 72, dan 1, kita mendapatkan hasilnya adalah true karena 34 ada di dalam list data angka ini. False karena 37 tidak ada di sini, true karena 72 ada di sini, dan false karena angka 1 tidak ada di data angka ini. Oke, jadi bagaimana penjelasannya dari fungsi tersebut? Di sini saya sudah menuliskan fungsi yang sama, hanya saya tambahkan keterangan dari fungsinya itu. Pertama, untuk for ini kita melakukan perulangan mencari satu persatu dari tiap elemen dari list yang akan dicari. Jadi list datanya ini kita dapatkan dari parameter. Parameter pertama adalah list data. Karena berupa list, maka dapat kita lakukan perulangan dengan menggunakan for atau menggunakan while. Di sini saya menggunakan for. Kemudian data tiap elemen list data ini nanti akan diekstrak ke dalam data. Selanjutnya, di dalam for ini kita memanggil if kondisi, mencocokkan apakah data atau elemen list yang saat ini kita temukan, saat ini kita cari, apakah sama dengan nilai cari yang ada di parameter. Jika benar, maka kita memanggil return true. Artinya, fungsi ini akan langsung berhenti, kemudian mengembalikan nilai true. Setelah for ini selesai dipanggil semua dan ternyata tidak ada data yang sama dengan nilai, maka kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu return. Oke, sekarang sedikit latihan. Kita lihat di sini di fungsi sekuensial ini ada dua return di sini yaitu return true yang ada di dalam if dan if-nya ada di dalam for. Kemudian ada return false, ini berada di luar if dan di luar for. Kita lihat indentasi antara for dan return ini sama. Jadi dia berada di luar for. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menaruh saja return false ini di klausul, misalkan kita tambahkan else return false. Kenapa tidak seperti ini? Oke, sebelum saya memberikan jawabannya, silahkan dipikirkan kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa. Ya, betul. Jadi, kalau misalkan kita menaruh return false ini di dalam for dan kita taruh dalam klausul else, maka yang terjadi adalah kita jalankan semuanya bernilai false. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika for ini berjalan, dia mencari data atau elemen pertama dari list dan mencocokkannya dengan angka yang dicari yaitu 34, dia tidak sesuai dengan ini. Data tidak sama dengan nilai cari. Maka dia akan langsung ke else, di mana else ini dia melakukan return false. Seperti kita tahu bahwa return ini dia akan langsung menghentikan fungsi dan mengembalikan nilai. Sehingga kalau kita menggunakan cara seperti ini, begitu elemen pertama ini tidak sama dengan fungsi, maka begitu elemen pertama ini tidak sama dengan nilai cari, maka fungsi akan langsung berhenti dan mengembalikan nilai false. Agar kita mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan, di mana dia hanya akan return false ketika sudah melakukan pencarian pada semua elemen, maka return ini harus ditaruh di luar for tanpa menggunakan else. Seperti ini. Oke, kita lakukan latihan lagi. Latihannya sekarang, kalau tadi di fungsi sekuensial ini, dia hanya mengembalikan nilai true dan false. True ketika data ditemukan dan false ketika data tidak ditemukan. Terkadang kita tidak ingin hanya mendapatkan true atau false. Tapi ketika dia true, harusnya kita tanya, dia true itu data yang dicari atau nilai yang dicari itu ada di elemen yang keberapa. Oleh karena itu, fungsi ini akan kita rubah
ketika nilai yang dicari ini ketemu, dia tidak hanya melakukan return true, tapi dia akan mengembalikan indeks dari nilai cari ini. Maaf, nilai cari ini ada di indeks yang keberapa di dalam for. Ya, kita rubah seperti ini. Pertama di sini untuk perulangan for-nya tidak langsung menggunakan list data seperti yang ada di sini dalam menggunakan list data, tapi kita menggunakan enumerate. Enumerate ini adalah fungsi dari Python yang sering digunakan untuk for. Dia akan mengekstrak dua nilai, yaitu mengekstrak elemen dari nilai ada di data ini dan mengekstrak indeksnya. Kita taruh di variabel indeks. Sehingga ketika kita mengecek apakah data yang ada ini sama dengan nilai yang dicari, kita bisa melakukan return pada indeksnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita panggil lagi fungsi yang baru tersebut. Jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ketika ditemukan, dia tidak hanya ditemukan saja, tapi dia akan menunjukkan dia berada di indeks keberapa. 34 ini ada di indeks ke-4, 0, 1, 2, 3, dan 4. 72 ada di indeks ke-7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, cukup sekian tutorial pencarian dengan menggunakan algoritma sekuensial. Semoga dapat dipahami. Kalau misalkan belum paham, silahkan diulangi lagi dari awal. Diperhatikan, kalau misalkan ada yang masih belum paham, bisa di-pause, berhenti, dicek seperti apa, dan sambil melihat juga Google Colab yang sudah saya bagikan ini, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Selanjutnya, nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi pencarian menggunakan algoritma lain, tapi itu nanti akan ada di video lain. Oh ya, jangan lupa di sini ada latihan pengayaan. Silahkan kalau ada waktu, kalau ya sebaiknya diluangkan waktu untuk membuat latihan pengayaan ini agar lebih paham bagaimana maksud dari algoritma pencarian sekuensial ini. Oke, cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.